Selamat pagi sahabat Dronska, bagaimana kabar hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Jumpa lagi dalam acara BBD Bincang-Bincang sama Doi Sabtu 30 Januari 2021. Perkenalkan saya Nining yang akan menemani sahabat Dronska untuk bincang-bincang sama Doi kali ini bersama Dr. Handoko Tejo Utomo SPPD. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak Selamat Nining. pagi. Sehat dok? Sehat, syukur. Semangat untuk melayani sepenuh hati? Semangat sekali. Semangat, baik. Nah, bincang-bincang kali ini kita akan membahas seputar vaksin COVID-19 ya dok ya? Nggih. Nah, temanya ini adalah yuk mengenal lebih dekat vaksin COVID-19. Nah, di sini kita berada di Van Edupak. Nah, Van Edupak ini berada di Healthy Area, dokter. Nah, Healthy Area itu di mana sejak tahun 2017 Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi Solo sudah menerapkan jalur sakit dan jalur sehat. Nah, Van Edupak ini di belakang kita, dokter, ini sudah berlangsung untuk vaksin COVID-19. Nah, untuk para tenaga kesehatan sudah antri sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Nah, sebelum kita mulai, ya saya informasikan ya dok sama sahabat Dronska, jika mohon untuk stay tune terus di IG Dronska, Dronska, karena nanti ada giveaway-nya dokter. Oh, wow. Iya, jadi nanti bagi pemenang akan diinformasikan setelah Instagram ini diupload seperti itu. Baik. Gitu dokter. Nah dokter, boleh tanya anda dok, ini kan kita terkait vaksin COVID-19. Nah, sepertinya kan ini kan baru banyak yang ini ya dok bertanya-tanya terkait vaksin COVID-19. Mungkin ini penanya mungkin sudah ada yang antri nih dok. Wow. Antri yang tanya-tanya seperti itu. Baik. Nah, boleh dijelaskan dokter terkait sebenarnya itu apa itu vaksin COVID-19? Ini mulai dari slide dulu atau dokter mau dari awal dulu dokter? Baik, terima kasih Mbak Nining. Ya. Sebelumnya saya mau ngucapin selamat ulang tahun juga kepada Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi yang ke-88 kemarin. Terima kasih dokter. Tetap jaya dan terus tetap melayani pada pasien-pasien. Terkait masalah vaksin memang hal baru sekali dan kita beruntung di Indonesia ini sudah dapat di era ini sudah dapat vaksin cukup dini. Iya. Itu. Jadi vaksin itu terutama untuk vaksin COVID virus ini kan memang virusnya baru ya Mbak Nining dan memang banyak sekali negara-negara juga berlomba-lomba untuk mendapatkan vaksin ini. Tapi perlu diingat juga kembali ke sahabat Dronska bahwa memang vaksin COVID ini itu bukan jadi patokan pengobatan untuk COVID ya, tidak. Jadi vaksin COVID ini diharapkan untuk sebagai preventif bagi masyarakat untuk tidak sampai terkena penyakit COVID ini. Jadi seperti itu. Jadi bukan berarti yang selama ini beredar kalau vaksin bisa sembuh dari COVID, tidak seperti itu. Nah, terus kemudian vaksin, beruntung juga vaksin yang sudah ada di Indonesia ini itu cukup bagus, kualitasnya cukup aman dipakai, meskipun masih perlu studi pengembangan lebih lanjut lagi. Itu seperti itu. Gitu. Baik dokter. Nah, ini ada pertanyaan atau dokter hendak menjelaskan slide-nya dulu? Boleh, vaksin. Pertanyaan dulu atau? Ada slide-nya. Oh, ada slide-nya. Baik. Untuk slide-nya mohon ditampilkan. Oke. Sudah? Sudah. Oke. Jadi yang terkait masalah vaksin itu ada tujuannya. Ini bisa dibaca sahabat-sahabat Dronska. Ini memang tujuan kita dari pemerintah, terutama dari pemerintah untuk memberikan vaksin memang untuk intinya untuk mengurangi penyebarannya supaya tidak menyebar semakin cepat. Cepat ya dok ya. Terus kemudian endingnya adalah ya terbentuknya herd immunity ini.
untuk kasus ini. Boleh dilanjut ininya? Lanjut. Jadi ada 4 tujuan imunisasi COVID-19 ya dok ya? Nggih, 4 tujuannya. Yang ke selanjutnya dokter, untuk slide selanjutnya setelah tujuan. Oke, untuk setelah tujuan. Slide berikutnya. Oke, jadi macam-macam vaksin untuk COVID ini di luar negeri pengembangannya itu ada beberapa. Jadi ada vaksin yang masuk sekarang di Indonesia adalah vaksin virus yang dilemahkan, yang dari perusahaan Sinovac ini kemarin itu vaksin virus yang dilemahkan. Tapi nanti ada pengembangan lebih lanjut lagi untuk vaksin-vaksin yang terutama vaksin RNA, terus kemudian vaksin vektor virus dan vaksin berbagai. Dan masing-masing itu vaksin punya keunggulan dan kelemahannya masing-masing itu. Jadi mereka juga punya spesifikasi khusus yang nantinya juga tentunya masih dalam tahap pengembangan semua untuk vaksin-vaksin ini. Gitu. Jadi memang untuk sementara ini untuk vaksin COVID-19 itu masih dalam pengembangannya dokter ya. Namun beruntung juga kita sudah mendapatkan untuk vaksin COVID-19 ya dok ya. Untuk tujuannya tadi 4 tadi, begitu ya dokter. Oke, kemudian next dokter. Next. Mengenal vaksin yang tersedia, iya. Jadi vaksin yang tersedia itu ada beberapa, mungkin bisa dilihat ada beberapa merek, tetapi sementara yang masuk Indonesia ini sementara vaksin yang dari Sinovac yang dikembangkan bekerja sama dengan Bio Farma itu. Tuh, tapi nanti untuk vaksin-vaksin berikutnya itu nanti akan di tahap-tahap berikutnya begitu. Jadi ini ya dok ya, ada beberapa jenis macam yang masuk ke Indonesia. Ya. Namun untuk sementara ini ada ya mungkin satu untuk yang diberikan terlebih dahulu ya, satu jenisnya seperti itu ya dokter. Oke, lanjut dokter. Untuk lanjut. Kalau ini dokter, misalnya dokter sudah vaksin ya dok? Sudah. Sudah. Di sini tempatnya? Di sini juga. Di sini juga. Nah, kalau ini dokter untuk vaksin, tadi sambil ini ada yang pertanyaan, mumpung nanti biar nggak kelewat ya dok ya. Vaksin itu sakit tidak dok? Gitu. Ya, mungkin dulu waktu masih kan kebanyakan vaksin kan di Indonesia kan terutama pada balita yang masih kecil, yang vaksin dewasa itu agak-agak jarang ya. Tapi kan gara-gara ini pandemi, jadi ya mau enggak mau kita tetap harus vaksin. Kalau sakit atau enggaknya ya seperti disuntik pada umumnya sih. Seperti digigit semut ya dok ya? Digigit semut dan itu jarumnya kecil kok. Jarumnya kecil ya dok ya? Jarumnya kecil. Nah itu cara penyuntikannya di mana dok? Di bagian mana itu? Untuk cara penyuntikan pada umumnya itu disuntik di bagian lengan. Bagian lengan ya dok? Boleh kiri, boleh kanan ya dok? Atau ada? Boleh kiri kanan, tetapi yang diutamakan sebelah kiri dulu karena kanan kan ada bekas vaksinnya ini. Nah, kita mau membandingkan apakah ini kan vaksin masih pengembangan baru ya. Ya. Apakah ada efek dari suntikannya itu? Jadi kita pilih yang di lengan sebelah kiri. Oh, yang belum pernah ya dok ya? Belum pernah disuntik ya dok ya? Oh gitu. Jadi kan kalau dulu yang kanan ya dok, kok BCG ya dok ya? Oh BCG ya dok ya? Kan ada tandanya bisa dicek di masing-masing ini. Nah, kita mau lihat kan ini kan vaksin juga masih baru. Kenapa kita pilih lengan kiri? Karena untuk apakah ada efek yang bisa kedepannya bisa akan seperti BCG itu menimbulkan scar itu. Nah kita mau mencari apakah masih dalam pencarian apakah bisa timbul scar seperti BCG di kemudian harinya. Kemudian hari, baik dokter. Jadi, dan itu di lengan kiri dan itu tidak sakit. Jarumnya juga kecil kok jarumnya. Jarumnya juga kecil ya dok ya. Oh ya dok, ini juga ada pertanyaan dok. Jenis vaksin yang diterapkan di Indonesia ada berapa? Tadi sudah ditampilkan ya dok ya di slide ya dok ya. Ada beberapa macam yang diterapkan di Indonesia seperti itu ya dok. Nah lanjut. Tapi baru yang satu ya Mbak Nining ya. Oh baru satu ya dok ya, yang nomor satu ya tadi ya dok ya. Dari vaksin yang dari yang dilemahkan dari virus yang dilemahkan itu dulu. Oh yang tadi ada beberapa macam ya dok ya, yang misalnya protein atau asam nukleat seperti itu ya. Terus ada vaksin yang memang
dia butuh virus vektor untuk kasih masuk ke dalam itunya, tapi itu masih dalam pengembangan semua. Sementara yang sudah beredar di Indonesia ini, mungkin sahabat Doska yang di bidang kesehatan sudah dapat semua mungkin ya. Untuk tahap awal ini itu yang masih yang virus yang dilemahkan itu dulu. Untuk Yang semuanya para tenaga kesehatan, para tenaga medis yang diberikan suntikan pertama, semoga untuk terus semangat ya dok ya, Ya, untuk selalu melayani dengan sepenuh hati. baik. Tetap walaupun dapat vaksin itu harus tetap jaga kesehatan, Tetap tetap Mbak ikuti Nining. protokol kesehatan Tetap. seperti itu ya dokternya. Ya dokter, kalau misalnya ini dok ada yang belum vaksin, terus tanya-tanya itu gimana sih bentuknya, katanya ada kartu-kartu gitu, betul ya dok ya? Ya, betul. Jadi nanti ketika divaksin itu nanti ada 4 meja Mbak Nining. Oh, 4 Jadi, meja ya dokter. Meja pertama itu meja pendaftaran dulu. Kemudian meja kedua itu meja screening. Nanti kita harus ada dokternya, ada perawatnya atau yang akan menanyai, menganamnesis, mewawancarai sedikit riwayat penyakitnya. Nah, itu diharapkan sahabat dokter Unska itu harus jujur dalam mengutarakan riwayat-riwayat penyakitnya itu. Ada kalau riwayat misalnya dia ada riwayat darah tinggi, ada riwayat gula, ada riwayat asam urat, itu harus memang ada beberapa yang akan di screening dulu di meja kedua. Nah, meja ketiga itu adalah meja penyuntikan vaksinnya itu. Setelah itu nanti akan ada meja keempat, itu meja pengawasan. Jadi setelah disuntik itu Mbak Nining, itu jangan diharapkan jangan langsung pulang dulu, tetapi duduk manis dulu di situ selama 30 menit untuk melihat apakah ada reaksi dari vaksin itu yang sekiranya bisa membahayakan buat pasien atau yang akan menerima vaksin ini. Nah, jadi yang di sini dok, di meja pertama itu adalah screening ya dok ya? Bukan, pendaftaran pendaftaran dulu. ya dok ya, pendaftaran, kemudian di screening, ditanyai riwayat-riwayatnya seperti itu ya dok. Betul. Nah, itu kalau misalnya riwayat yang misalnya harus ditunda dulu, misalnya dia belum pernah terkonfirmasi ya dok ya, jadi kan memang diwajibkan untuk vaksin. Nah, kemudian ternyata ada riwayat. Nah, riwayat apa yang perlu dilakukan ditunda seperti itu dok? Misalnya ada riwayat jantung atau bagaimana seperti itu? Oke, jadi nanti di meja kedua itu ada beberapa nanti ada lembar centangannya itu Mbak Nining. Itu nanti akan di screening dulu apakah ada riwayat jantung, riwayat masalah hipertensi, masalah gula, kemudian penyintas autoimun atau ada riwayat cancer sebelumnya. Yang itu memang ada beberapa masih belum dimasukkan sebagai inklusi untuk penerima vaksinnya ini. Untuk inklusi penerima vaksin ya terkait dengan masalah keamanan juga Mbak Nining. Gitu Karena ya, ini dok, vaksin masih baru. Nanti kalau misalnya sudah keluar hasil yang tahap pertama ini, hasil-hasil apakah ada reaksi, nanti akan berkembang di yang berikutnya gitu ya dok ya. Nah tadi kan dokter juga bilang kalau setelah divaksin itu dianjurkan untuk tidak langsung pulang. Betul. Nah diharapkan untuk menunggu terlebih dahulu. Baik. Nah ini juga ada pertanyaan dok, ada efek sampingnya enggak dok setelah divaksin seperti itu? Jadi namanya vaksinasi pada umumnya itu ada istilah kita dari kedokteran itu KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi, KIPI. Yang kita harapkan dari 30 menit itu adalah reaksi akut dari KIPI itu. Reaksi akutnya bisa nyeri, paling tidak nyeri, terus kemudian ada kemerahan di lokasi penyuntikannya itu, dan itu yang ringan, bisa sampai berat ya bisa anafilaksis, karena ini memang vaksinnya kan tergolong baru, sudah dicoba sih sudah melewati beberapa studi yang sekarang memang studinya sudah di level bisa di itu. Tapi yang kita harapkan itu kita mesti awasin efek-efek kejadian tidak terduga akibat dari vaksinnya ini.
Oh, jadi kalau misalnya setelah menunggu tidak ada gejala, tidak ada efek Tidak samping, gejala. kemudian kalau pulang ke rumah tiba-tiba misalkan mengalami mual atau muntah, segera datang ke vaskes layanan kesehatan Betul. terdekat ya dokter ya. Jadi pengawasan itu yang ada yang akut, ada yang jangka panjang, jangka pendek dan jangka Jangka panjang. panjang, ya. Jangka pendeknya itu yang 30 menit itu kita lihat responnya, setelah itu pasien ya boleh pulang. Ya. Nanti kita akan awasi dalam waktu 14 hari. Tetap akan diawasi dalam waktu 14 hari itu apakah ada efek-efek samping yang lain. Gejalanya itu ya bisa ringan, terus kemudian bisa agak setengah berat. Misalnya kemarin tuh ada beberapa teman-teman yang disuntik kemarin Mbak Nini ada yang merasa greges-greges gitu, tapi ya syukur masih bisa bekerja dengan baik. Itu seperti itu. Jadi Kemarin tetap itu. tenang ya dok, jangan panik. Nggak usah Kalau panik. misalnya memang ada keluhan, segera datang dan informasikan kepada petugas kesehatan. Seperti Nggih, itu ya seperti dokter. itu. Ya dokter, ini juga ada pertanyaan lagi dokter. Vaksin kan itu diberikan 2 kali. Ya, Jangka waktunya berapa hari ya dok? 14 hari Mbak 14 Nini. hari ya dokter ya. Jadi Jadi, dalam Jadi kalau tadi kan dokter informasinya juga ada jangka waktu yang ini dok, menunggu untuk misalnya ada gejala atau tidak. Kan tadi kan juga jangkanya 14 hari. Nah 14 hari itu misalnya ada keluhan, tapi ternyata beliaunya juga mau ini, apa namanya, vaksin yang kedua. Itu gimana dokter? gejalanya itu nanti kan dilihat dulu. Nanti kan dievaluasi dulu ini apakah memang betul dari kejadian dari vaksinnya ini. Nah, kalau memang ada gejala dan itu ternyata berat, gejalanya itu berat, vaksin kedua biasa kan kami tunda terlebih dahulu, gitu. Jadi kalau memang kita lihat dulu, kenapa ini gejala? Apakah memang betul gejalanya itu dari penyuntikannya itu atau bukan dari penyakit lainnya? Jadi misalnya dia sudah nggak ada gejala nih, tapi tiba-tiba di minggu kedua ternyata dapat demam, ada infeksi saluran napas akut. Nah itu biasanya bukan dari itu. Tapi kalau dia akut, infeksi akut misalnya ada contohnya flu akut, itu kita tetap yang kedua akan tetap ditunda dulu. Jadi Biasanya. tetap dilihat dulu kondisinya ya dokter ya. Baik. Nanti bagaimana bisa dikonsultasikan saat di tempat mejanya itu Nggih. kalau misalnya seperti itu. Betul, seperti Ini juga ada sih dok, kemarin-kemarin juga ada yang tanya terkait ini dok. Jadi tuh ada yang mau menikah. Nah kalau menikah kan harus vaksin dulu juga ya dok ya, vaksin TT itu. Nah dan kebetulan secara bersamaan dia itu juga mau vaksin COVID-19. Nah Ya. itu rentannya gimana dok untuk pengaturan jadwalnya vaksin itu dok? Oke, gini, kalau misalnya itu kan dia sudah mau vaksin yang lain ya Mbak Nining ya, Iya. di luar vaksin COVID ya, itu sebaiknya vaksin yang di luar vaksin COVID-nya itu ya mau enggak mau ditunda dulu selama 28 hari. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena vaksin COVID ini kan masih tergolong baru ya Mbak Nining ya, tergolong baru terus kejadian ikutannya belum ada laporannya sampai saat ini belum ada, tapi kita harapkan jangan sampai ini kejadian ikutannya pas yang efek dari vaksinasi itu kan tercampur masking dengan vaksin yang lain itu. Jadi memang akan ditunda dulu selama 28 hari. Jadi selama ditunda dulu selama 28 hari setelah vaksin kedua ya dok? Ya. Seperti itu ya dok ya? Ah. Nah ini juga ada yang pertanyaan lagi dokter. Dok, bagi yang tidak mau vaksin konsekuensinya apa dokter gitu? Untuk saat ini, kalau untuk masa tidak mau vaksin konsekuensi apa itu saya tidak bisa jawab dulu Mbak Nining karena itu Ya. memang terkait dengan regulasi pemerintah. Di sini kita hanya pelaksana untuk vaksinasinya aja, tetapi untuk regulasi tidak mau vaksin bagaimana jujur itu di luar Ini ya dok ya? wewenang kami. Tapi ini juga ya dok ya, juga tergantung dari masyarakat sendiri bahwa kan sudah tadi jelaskan untuk manfaat vaksin itu bagaimana. Jadi untuk sahabat Ronska kalau misalnya memang itu baik menurut sahabat Ronska sebaiknya juga dilaksanakan seperti itu ya dokter ya. Oke. Hai.
Ini juga ada pertanyaan lagi dok, ternyata pertanyaan langsung banyak sekali dok. Mungkin memang benar-benar banyak yang ingin tahu seperti itu ya dokter ya. Nah ini dokter ada terkait pertanyaan efek samping anafilaksis. Iya. Itu apa ya dok? Maaf karena kami awam seperti Baik. itu. Anafilaksi itu reaksi alergi berat. Kalau istilah awamnya itu reaksi alergi berat. Karena memang vaksinasi yang untuk tahap pertama ini Mbak Nining itu kan dari virus yang dilemahkan, itu tentunya akan ada potensi untuk terjadi reaksi anafilaksis. Itu reaksi alergi penolakan tubuh terhadap barang yang masuk itu. Reaksinya tuh banyak macam, dari yang ringan cuma gerges-gerges badannya sampai yang berat sampai anafilaksis itu berupa ya kondisinya ngedrop, pasien sesak, terus kemudian tensinya bisa ngedrop. Itu seperti itu. Tetapi kejadian anafilaksis untuk vaksin yang tahap pertama ini Mbak Nining itu belum ada laporannya. Gitu Belum ya, ada dok, ya. Belum laporannya. ada laporan ya dok Belum ya. ada laporannya Semoga sampai tidak saat- ya dok ya. Semoga tidak. Karena untuk kebaikan bersama gitu ya dok. Tapi tetap untuk penanganan anafilaksinya sudah ada di dalam protapnya itu. Makanya kan reaksinya kan kita tunggu dulu 30 menit kan Mbak Nining. Oh Nah, iya, itu betul, kita betul. mengobservasi apakah dia timbul anafilaksis itu atau tidak, Mm-mm. gitu. Tapi kalau memang timbul Mm, sudah ada langkah-langkah untuk penanganannya. penanganannya segera. Sudah ada. Baik dokter. Tetap ya dok kalau misalnya mau vaksin itu tetap juga ini sudah dikasih atur jaraknya, Ya. ikuti protokol kesehatannya, Betul. pakai masker dan Mhm. misalnya di sini sudah ada wastafel juga cuci tangan Tetap seperti itu ya protokolnya. dok ya. Nah ini juga ada dokter. Sebelum vaksin, apakah harus negatif COVID? Apakah sebelum vaksin harus di swab dulu? Oke, ini- begini. Jadi vaksin itu konsepnya itu adalah Mbak Nining. Ya. Jadi kita memasukkan virus yang dilemahkan. Jadi virus yang dilemahkan dimasukkan diharapkan itu menginduksi antibodi, tubuh kita memproduksi antibodi untuk melawan virusnya itu. Itu konsepnya. Jadi apakah harus di swab dulu atau tidak itu sebetulnya tidak perlu. Tidak perlu. Nah, kalau misalnya nih Mbak Nining, Ya. ternyata dia swab positif nih, apakah boleh divaksin? Nah, untuk saat ini dari pemerintah tuh yang dikejar, Utamakan ya. jadi adalah orang-orang yang belum punya antibodi sama sekali. Jadi orang yang sudah terpapar dengan virus COVID itu diharapkan sudah punya antibodinya. Nah, kalau yang divaksin adalah orang-orang yang belum pernah terpapar, artinya belum ada antibodi yang terbentuk. Jadi seperti dengan vaksin ini diharapkan antibodi itu bisa terbentuk untuk mencegah infeksi dari COVID itu sendiri. Nah, ya, Begitu. dokter, ini juga ada pertanyaan lagi, dokter. Apakah orang yang sudah pernah terpapar COVID-19 bisa divaksin? Mohon jawabannya. Tadi sudah ya, Dok ya, kalau Ya, misalnya yang sudah terpapar mungkin nanti akan diberikan ya, Dok ya. Namun Nah. diutamakan untuk yang belum terkonfirmasi positif COVID-19 Betul. seperti itu ya, Dok ya. Mungkin nanti Betul. harap bersabar ya, sahabat Ronska. karena yang ya bukan maksud gimana ya Mbak Iya, Nining. Jadi kalau sudah terpapar sudah pernah terkonfirmasi kan untuk COVID-nya, artinya antibodinya saya sudah sembuh nih Iya. dari COVID-nya, itu sudah terbentuk antibodinya. Nah, sedangkan vaksin ini dipakai buat orang-orang yang belum punya antibodinya ini. Nah, itu begitu. Karena tadi yang vaksinnya itu adalah virus yang dimatikan, Yang seperti itu ya dimatikan. dokter ya. Baik, ini untuk next selanjutnya dokter, masih ada slide selanjutnya tadi ya dok? Oh iya. Iya, slide selanjutnya. Oke, Oh ya. jadi ini Mbak Nining, apakah ya itu kita kembali lagi, apakah nanti setelah divaksin bisa kebal terhadap virus itu belum tentu juga. Jadi vaksin itu hanya menginduksi antibodi untuk mengurangi risiko infeksi dari COVID-nya itu sendiri. Jadi kan memang kita punya antibodi, kita punya tentara, Iya. diharapkan kita punya tentara dalam tubuh kita untuk bisa melawan tuh COVID itu sendiri. Tapi apakah bisa risiko tertular? Tetap bisa.
tetap bisa gitu Mbak Tetap Nini. bisa ya, Dok Iya, ya. Jadi ya kalau misalnya untuk vaksin-vaksin pada umumnya juga ya, Dok ya. Maksudnya kan sebelum menjadi dewasa, kita kan anak-anak itu kan sudah juga tervaksin. Jadi iya. itu juga belum 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 tentu tentu, iya, belum seperti tentu itu ya. dia bisa bebas dari penyakit-penyakit yang divaksin itu. Biasanya contohnya misalnya dulu waktu kecil ada penyakit misalnya vaksin BCG untuk TBC. Nah, BCG itu apakah sudah divaksin nih BCG waktu kecil, apakah besarnya tidak bisa risiko terkena TBC? Masih bisa. Masih bisa ya, Masih Dok ya. bisa. Jadi tetap kita protokol kesehatan selama pandemi ini tetap jalan. Mungkin Seperti yang dari mungkin pemerintah. resikonya juga kecil, mungkin juga gejalanya mungkin ringan seperti itu ya, Dok, Betul, setelah betul sekali. divaksin gitu. Nah, Diharapkan seperti itu, betul, Mbak seperti Nini. itu. Betul, Iya, seperti itu. lanjut untuk slide selanjutnya terkait menjaga jarak, Dok. Ya, jadi tetap sesuai dengan anjuran pemerintah, setelah divaksin pun kita semua tetap akan menerapkan protokol 3M ya, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, itu tetap selama pandemi ini, regulasi pandemi ini belum dicabut sama pemerintah, artinya kita masih dalam pandemi. Meskipun ya kita harapkan ya segera nanti dengan divaksin, kami harapkan ya bisa lepas dari pandemi itu, dari regulasi pandemi itu. Ya, semoga kalau pandemi ini berakhir itu tetap menjaga kesehatan ya, Dok, menjaga Betul, kebersihan, tidak pandemi ini sudah selesai, kita ya sudah, tapi tetap menjaga jarak, cuci tangan, seperti itu betul. ya, Dok ya. Yang kita harapkan tuh animo gini Mbak Nini. Jadi kalau sudah divaksin, oh bisa kebal terhadap COVID, bebas, tidak menjaga jarak, tidak seperti itu. Tetap akan kita terapkan selama pandemi ini, masih regulasi pandemi masih belum dicabut dari pemerintah, artinya tetap 3M itu tetap harus jalan Mbak Jalan Nini. ya, Dok ya. Itu seperti itu. Sebenarnya juga sebelum ada pandemi pun kita juga harus jaga kesehatan Betul. juga, seperti itu ya, Dok ya. Betul, Mbak Nini. Oh ya, Dok, ini juga ada pertanyaan lagi, Dok. Dokter, jadi anak kecil, bayi dan orang tua tidak divaksin ya, Dok? Untuk sementara, oh makasih Mbak Nini Ya. atas pertanyaannya. Jadi untuk sementara ini diutamakan dulu ada kriteria umurnya 18 sampai 59 tahun dulu yang diutamakan. Yang diutamakan ya, Dok Karena ya. memang belum ada studi pada anak-anak maupun pada usia yang tua untuk vaksin yang tahap pertama ini Mbak Nini. Jadi memang belum ada studinya. Pemerintah juga mengharapkan vaksin ini semoga ya aman. Jadi sementara diberikan dulu ke kelompok umur 18 sampai 59 tahun itu, karena memang belum ada studi untuk keamanannya itu. Jadi ini sambil menunggu studinya juga. Jadi untuk yang diutamakan adalah umur 18 sampai 59 tahun. Dan kemudian semoga untuk selanjutnya yang terkonfirmasi yang sudah sembuh ya, Dok ya, sudah sembuh bisa vaksin, kemudian nanti selanjutnya anak-anak, kemudian orang tua, seperti Nanti itu ya, untuk Dok. itu masih tahap pengembangan selanjutnya. Jadi mohon bersabar ya, Dok ya. Nggih, mohon bersabar dulu. Ya, untuk oh ya, Dok, kalau misalnya ini kan juga dalam masa pandemi ini kan juga pasti pada stres ya, Dok ya. Nggih. Kemudian nanti aduh kok saya belum dapat vaksin, gimana? Iya. Nah, untuk cara menghindari stresnya itu, Dok, gimana, Dok? Ya banyak sekali kasus-kasus kan, saya di sini kan banyak pasien-pasien juga stres ya, lihat Oh, iya, ini Dok. kondisi pandemi ini banyak sekali, kasihan juga. Itu ya paling penting ya tetap menerapkan protokol, tetap hidup sehat, ya hindari stres, tidur cukup, terus kemudian ya istilahnya tetap doa dan tawakal juga. Selain Gitu. juga menjaga kesehatan, juga ada doa dan tawakalnya Iya, juga ya, Dokter ya. tawakalnya Nah, juga. Dokter, ini kan tadi juga terkait COVID-19 ya, Dok ya. Nah, di mana kan untuk pelayanan kita itu ada beberapa pelayanan untuk screening COVID-19 ya, Dok ya. Nggih. Jadi ada untuk KLIA,
atau rapid test CLIA itu dok. Iya. Kemudian ada untuk swab PCR, kemudian juga ada swab antigen seperti itu dokter. Nah, untuk pendaftarannya sekarang juga lebih mudah dokter kalau untuk yang PCR dan swab antigen karena kan juga baru-baru ini bisa mendaftar melalui website dokter. Kalau jika yang di antigen itu bisa mendaftarnya di antigen.dronska.com. Kemudian kalau untuk yang PCR itu bisa mendaftar di pcr.dronska.com seperti itu. Nah, lebih mudah lagi dokter itu untuk hasilnya sudah bisa di-download di website tersebut. Jadi nanti pada menu utama bagian hasil itu nanti sudah diklik, nanti tinggal ikuti petunjuknya saja. Nah, kalau misalnya sahabat Dronska masih bingung dokter, itu bisa menghubungi nomor layanan pelanggan kita dokter di nomor 081 553 300 333. Nah, ini masih ada pertanyaan lagi ya dok? Sepertinya kayaknya baru seru ya, seru ya dok seru yang membahas sekali, COVID-19 ya dokter. Seru Mungkin sekali. di tempat praktek juga banyak yang bertanya-tanya seperti ini ya dok terkait Banyak COVID. sekali. Banyak ya dokter ya. Pasien-pasien banyak sekali. Nah, ini dokter, masih ada lagi enggak ya? Saya cek dulu. Gini dok, mau nanya lagi, ada satu ya dok, boleh ya dok ya? Baik. Mau nanya lagi, saya masih awam mengenai plasma konvalen. Itu apa nje? Kata-kata itu sering muncul di medsos, mohon pencerahannya, seperti itu Oh dokter. baik, jadi plasma konvalen itu adalah pemberian plasma dari pasien yang sudah sembuh dari COVID. Diharapkan antibodi dari pasien yang sudah sembuh itu dipakai, didonorkan kepada orang yang terkonfirmasi COVID. Iya. Akan tetapi di luar negeri ini studinya, jadi yang jadi salah persepsinya para pasien ini atau keluarganya itu dengan plasma bisa sembuh, itu tidak seperti itu. Jadi yang di luar negeri itu studinya itu diberikan pada kasus-kasus yang ringan, bukan kasus yang berat. Nah, itu seperti itu. Apakah ini bisa menyembuhkan? Tidak. Jadi plasma itu tetap ada protokolnya, tetap ada syarat-syaratnya untuk pemberian plasma. Itu tidak semua bisa diambil, tidak semua plasma dan bukan dijadikan patokan juga. Ada beberapa syarat-syaratnya. Itu nanti diharapkan antibodinya dari yang sudah sembuh ini membantu antibodi yang masih melawan kuman virusnya ini di dalam tubuh pasien yang masih terkonfirmasi ini. Itu diharapkan seperti itu. Tetapi untuk tahap apakah dipakai sebagai protokol penyembuhan itu belum sampai level itu, belum. Jadi jangan salah sangka juga. Persepsi ya dok ya. Salah persepsi juga. Gitu. Bahwa dengan plasma itu bisa menyembuhkan. Itu tidak ya. Jadi kayak seperti itu. terapi ya dok ya, hampir seperti Betul, itu ya. seperti terapi dan itu kembali lagi ke sistem imunnya kita sendiri masing-masing. Menerima atau tidaknya seperti itu ya. Menerima atau tidak dan dia kuat atau tidak terhadap virusnya ini. itu. Begitu. Iya dokter. Nah, ini ada masukan lagi atau tidak? Belum ada dokter. Ini kita ada jus dan snack. Nah, jus ini itu juga kita juga punya cafe diet dokter. Oh, iya. Nah, cafe diet itu menyediakan berbagai macam. Jadi ada jus, ada snack atau makan dokter. Nah, kalau misalnya sahabat Dronska mau pesan juga, misalnya konsultasi di dokter. Nah, itu misalnya ada kalau untuk DM gitu kan juga perlu untuk pengaturan pola makan ya dokter ya. Sekali. Nah, nanti kalau misalnya konsultasi dengan dokter, kemudian dianjurkan untuk makannya dijaga. Nah, itu bisa nanti konsultasi di cafe diet juga bisa atau ahli gizinya juga bisa seperti itu ya dokternya. Nah, boleh dok, ini ada jus, sepertinya jus ini dok, jambu ya dok ya, kalau merah-merah gini. Nanti bisa, boleh sih ada jambu atau tutti frutti seperti itu dok. Nah, ini juga snacknya mungkin nanti ada yang rendah garam, rendah gula, seperti itu. Sudah pernah mampir ke cafe dia dok? Sudah ya dok ya, beli apa dok? Jus biasanya itu. Lebih suka enak jus ya dok, seger gitu ya dok. Nah, boleh diminum dok atau mau nanti saja? Nanti ada. Nanti saja, baik. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Oh, ini ada yang bertanya dok, boleh enggak dok dijawab nih? Bedanya CLIA, swab antigen,
swab PCR itu apa ya dokter gitu. Nah, untuk terkait swab itu masing-masing punya mungkin bisa dibaca sahabat dokter Unska, ada itu di IG-nya dokter Un itu, Iya, dokter betul ada Unska dokter. itu Iya. ada kan perbedaannya Betul itu. ada. Masing-masing punya spesifikasi dan sensitivitas sendiri-sendiri. Jadi tidak sama. Tujuannya pun berbeda-beda dan sebetulnya tuh timing pengambilannya itu yang penting itu. Jadi timing pengambilannya. Jadi kapan kita harus antibody aja, kapan kita harus antigen, kapan kita harus swab PCR. Swab PCR seperti itu ya, Dok, ya. Kalau dia swab PCR itu kalau memang sudah, kalau biasanya nih pasien-pasien yang datang kalau kondisinya sudah mendukung, fotonya sudah mendukung, saya lebih sarankan harus segera PCR untuk menemukan kumannya itu. Disarankan untuk PCR ya dok ya, Betul, untuk menemukan ini. kuman atau virusnya Virusnya, COVID-19 ya dok ya. betul, betul. Nah, apa bedanya antibody sama antigen? Jadi antibody itu kalau nanti kuman sudah masuk ke dalam sel, dia replikasi barusan terbentuk antibodinya itu yang bisa terdeteksi sama mesinnya alatnya itu, ya, dok, ya. antibody maupun antigennya itu juga. Jadi timingnya itu mesti tepat. Kadang-kadang pasien datang, loh dok saya swab antigen negatif kok swab PCR-nya kok jadi positif. Nah seperti itu karena memang mungkin belum terbentuk antigen dari virus itu pada awal-awal itu. Nggih, betul. Jadi ketika ada gejala barusan, loh kemarin saya sudah swab kok ternyata kok negatif antigennya atau antibodinya rapid negatif gitu. Nah itu tetap kita kembali lagi ke kondisi pasien. Kita tidak pernah melihat hasilnya itu seperti apa, tetap pasien biasanya datang kalau memang mendukung sekali kondisi klinisnya dan juga foto mendukung sekali, kita sarankan memang harus swab PCR langsung. Jadi kalau misalnya belum ada gejala tapi pengen periksa, mending disarankan untuk konsultasi juga terlebih dahulu ya dokter ya. Misalnya untuk pilihan yang mana, misalnya mau CLIA atau PCR atau antigen seperti itu ya dokter ya. Nah kalau di tempat kita itu ada layanan konsultasi online dok. Ada. Ya namanya telemedicine. Dokter Handoko juga melayani ya dok ya, untuk yang telemedicine ya dokter ya. Jadi kalau misalnya sahabat Ronska mau daftar untuk telemedicine bisa ketik daftar di nomor pendaftaran di nomor 081 566 06 333. Nah diharapkan untuk H-1 sudah mendaftar terlebih dahulu. Jadi boleh sih 1 minggu sebelumnya juga boleh dokter. Boleh. Seperti itu. Jadi minimal H-7 maksimal H-1 nanti bisa ketik daftar di bagian pendaftaran seperti itu dok. Kemudian kok pasti ada tanya dokter lah nanti obat saya gimana? Nah itu kita juga ada layanan antar obat dokter. Nah nanti biasanya kan sudah diresepkan masuk ke farmasi, nanti diinformasikan oleh petugas farmasinya nanti obatnya dapat apa seperti itu dokter. Kalau misalnya sahabat Ronska masih bingung untuk alurnya telemedicine atau LAO, bisa menghubungi layanan pelanggan kita juga di nomor 081 553 300 333. Nah, dokter, ini kita juga ada ucapan selamat ulang tahun dari sahabat Ronska. Terima kasih sahabat Ronska yang sudah setia selalu untuk stay tune di Instagram maupun di Facebook maupun di dari informasi semuanya ya dok ya. Nah, ini juga ada Ronska keren banget, terima kasih. Oke dokter, nah tidak terasa dokter kita sudah di penghujung acara. Nah ini saya mau menginformasikan kembali kepada pemenang. Nanti akan diumumkan, nanti kan ada giveaway-nya dokter. Baik. Nah nanti akan diumumkan setelah Instagram Live ini diupload di Ronska, seperti itu dokter. Nah dokter misalnya nanti kalau misalnya ada pelanggan-pelanggan yang tanya boleh sih dok dikasih nomor layanan pelanggan, coba sih tanya layanan pelanggan gitu dokter. Oke, nah untuk selanjutnya saya akan memberikan kenang-kenangan dokter. Dari Rumah Sakit Dokter Un Kandang Sapi Solo. Kaosnya warnanya kuning dokter. Suka warna kuning dokter? Suka. Rambutnya saya putih dokter.
Saya buka ya dokter ya. Baik. Dapat kaos Dronska tetap aman. Cukup ya dok? Sama-sama dokter. Nah, dokter, tadi kan kalau misalnya ada pertanyaan yang belum terjawab atau misalnya ada yang mau bertanya-tanya lagi, dokter, terkait tanya Dronska atau terkait tanya kesehatan, seputar kesehatan, kita punya yang namanya program Tanya Dronska. Nah, boleh ya dok ya nanti kalau misalnya terkait apa-apa mengarah ke dokter karena dokter spesialis penyakit dalam di rumah sakit kita, nanti kita tanyakanlah ke dokter Handoko, boleh loh? Boleh sekali. Boleh ya dokter Boleh ya? sekali. Nah nanti setiap tanggal 29 dokter nanti kita akan upload jawabannya. Jadi tapi ada yang terpilih dokter. Nah kalau yang tidak terpilih nanti tetap kita kasih jawabannya. Namun nanti juga kita masukkan ke majalah tumbuh dokter. Kita juga Baik. punya namanya majalah tumbuh seperti itu. Baik untuk selanjutnya karena kita sudah di penghujung acara, kita mengucapkan terima kasih kepada sahabat Dronska juga kepada Dokter Handoko untuk kasih. waktunya. Terima kasih dokter untuk di lain sekali. kesempatan bisa memberikan materi-materi lagi, Terima penjelasan-penjelasan kasih. kembali kepada Baik. sahabat Dronska. Bersedia ya dokter? Bersedia. Bersedia. Karena Dokter Handoko ini bersemangat sekali. Baik, untuk selanjutnya saya Nining, mohon maaf apabila ada salah kata, kami mohon undur diri. Sampai jumpa di BBD selanjutnya dan bye-bye.